Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara. Kembali lagi di channel Robotik Nusantara. Pada video kali ini, pembahasan kita adalah tentang memori. Diambil dari buku Embedded System Design, A Unified Hardware and Software Introduction. Di sini kita akan mempelajari apa sebetulnya memori. Outline dalam pembelajaran video kali ini, yaitu kita akan membahas tentang memory write ability and storage permanence, atau kemampuan dalam menulis dan tingkat permanen dalam penyimpanan sebuah memori. Kemudian common memory types, yaitu tipe-tipe memori secara umum, composing memory, kemudian memory hierarchy and cache, yang terakhir adalah advanced RAM. Oke, kita awali video kali ini penjelasan tentang memory hierarchy. Ya. Kita bisa lihat di sini, hierarchy memori itu bisa digambarkan seperti layaknya piramida. Dalam definisinya, hierarki memori atau memori hierarki dalam arsitektur komputer ini merupakan sebuah pedoman yang dilakukan oleh para desainer atau perancang untuk menyetarakan sebuah kapasitas. Kapasitas di sini adalah kapasitas penyimpanan. Kemudian waktu akses, kemudian harga memori untuk tiap bitnya. Nah, secara umum kita lihat hierarki memori terdapat dua macam, yaitu hierarki memori secara tradisional dan hierarki memori kontemporer. Kontemporer saat ini, ya, yang berkembang saat ini. Ya, jadi nanti kita akan pelajari bahwa memori itu bisa dilihat secara secara tradisional dan bisa dilihat secara kontemporer. Kita akan bahas nanti. Nah, hierarki memori memang disusun sedemikian rupa agar semakin ke bawah, ya di sini, semakin ke bawah kita pilih pointer. Nah, oke. Jadi semakin ke bawah, sebuah memori ini disusun sedemikian rupa karena pertama, ya, peningkatan waktu akses memori ini semakin ke bawah akan semakin lambat, semakin ke atas akan semakin cepat. Ya, dilihat dari waktu aksesnya. Pertama, waktu akses jika ke bawah semakin lambat. Ke atas itu akan semakin cepat. Kemudian dilihat dari kapasitasnya. Kapasitas semakin ke bawah semakin besar, semakin ke atas semakin kecil. Kemudian ada lagi peningkatan jarak dengan prosesor. Jadi semakin ke bawah itu akan semakin jauh jaraknya,
semakin ke atas akan semakin dekat. Kemudian yang keempat adalah penurunan harga memori tiap bitnya. Jadi semakin ke bawah semakin murah. Makanya di sini ya, di sini slow and inexpensive. Semakin ke atas increase performance and increase cost. Biaya kan semakin mahal. Jadi memori yang lebih kecil di sini lebih mahal dan lebih cepat diletakkan pada urutan ke atas. Makanya memori yang lebih kecil, register namanya, itu semakin dia ke atas maka semakin meruncing, semakin kecil, fisiknya semakin kecil, ya. Kecepatannya semakin bertambah, ya kan? Penurunan harganya semakin mahal. Nah itu tadi. Jadi sehingga jika diurutkan dari yang tercepat, maka urutan memori itu adalah pertama adalah register prosesor. Ini yang pertama. Kalau dilihat dari yang paling cepat, ukurannya di sini paling kecil tapi memiliki waktu akses yang paling cepat. Sehingga umumnya di dalam register ini hanya memiliki satu siklus CPU saja. Kemudian ada lagi case mikroprosesor yang disusun berdasarkan kedekatannya dengan prosesor. Di sini ada case level 1, kemudian ada level 2 dan level 3 dan seterusnya. Case di sini. Dimana kalau level 1 ini memiliki ukuran, ya, memiliki ukuran paling kecil di antara semua case. Kira-kira ini paling posisinya di sini adalah paling dekat dengan register. Sekitar puluhan kilobyte ininya ya, ukurannya. Kemudian ada L2, level 2 case. Jadi memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan case level 1, yaitu sekitar 64 kilobyte dan kelipatannya sampai 1024 atau lebih besar lagi. Jadi untuk yang L2 kecepatannya itu kurang dari L1. Nah, di sini kira-kira latensi yang di antara L1 dan L2 kira-kira 2 kali hingga 10 kali. Jadi L2 di sini sifatnya adalah opsional. Karena dulu L2 ini beberapa prosesor ya itu sebelum Intel Pentium ini belum memiliki case dengan level 2 ini. Kemudian adalah level 3. Memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan case level 2. Ya ini sekitar beberapa megabyte, tetapi agak lambat. Jadi semakin ke bawah case levelnya itu akan semakin lambat. Tapi kapasitasnya semakin besar. Kemudian ada main memory. Main memory. Kalau kita lihat di sini main memory ini sama dengan RAM. RAM yang ada di dalam komputer. Ya. Di dalam komputer RAM yang terpisah sendiri dalam mainboard sendiri. Jadi memiliki akses yang jauh lebih lambat dibandingkan dengan memory case. Ya. Dengan waktu akses hingga beberapa ratus siklus
CPU, tetapi ukurannya mencapai satuan gigabyte, lebih besar ukuran kapasitasnya. Lalu ada yang namanya disk, ya, penyimpanan disk. Ini yang disebut dengan secondary storage, cakram magnetik, kemudian tape magnetik, cakram optik, itu sudah ke bawah lagi tingkatannya. Itu sama dengan memori juga untuk menyimpan sebuah data. Makanya dinamakan memori, pengingat. Nah, okay. Nah, hierarki list ini yang tadi ya. Jadi mulai dari atas ada register, kemudian ada L1 case, L2 dan seterusnya, kemudian ada main memory, ada disk case, disk optical, tape sampai ke tape. Zaman dulu tape recorder atau kaset itu juga masuk ke dalam hierarki memori. Ya. Jadi di sini di dalam hierarki tadi dia mengurangi biaya per bit, decreasing cost per bit. Kemudian ada meningkatkan kapasitas, semakin ke bawah. Ya, kalau semakin ke bawah dia menambahkan biaya per bit, mengurangi. Ya. Kemudian increasing capacity, menambahkan kapasitas, increasing access time, waktunya akan semakin meningkat. Kemudian decreasing frequency, mengurangi frekuensi akses dari memori oleh prosesor. Ini hierarki dari memori. Selanjutnya, sebetulnya apa memori itu? Embedded System Functionality Aspect. Aspek fungsional dari embedded system. Ya. Jadi setiap embedded system itu memiliki fungsional terdiri dari 3 aspek. Yang pertama adalah processing di sini. Kemudian ada storage, lalu ada komunikasi. Nah, di sini pemrosesan yang pertama. Di dalam processing tentu dibutuhkan sebuah prosesor. Karena pemrosesan atau processing sendiri ini merupakan sebuah transformasi dari data. Ya. Adalah transformasi dari sebuah data. Kemudian ada storage. Di dalam storage tentu aspek fungsionalitasnya dibutuhkan sebuah memori. Ya. Untuk menyimpan sebuah data, karena di sini untuk apa? Jadi storage di sini merupakan retensi data yang digunakan nanti. Dan kemudian yang terakhir adalah komunikasi. Artinya di sini storage di sini ada sebuah retensi data yang dapat disimpan, yang kemudian nanti dapat digunakan untuk pemrosesan selanjutnya. Kemudian ada komunikasi di sini. Komunikasi tentu di sini dibutuhkan sebuah bus. Bus itu artinya jalur ya, jalur data. Ya, bus. Ini prosesor misalkan, ini memori. Tentu untuk komunikasi di sini tentu harus ada jalur yang dinamakan dengan bus. Ini prosesor, ini memori. Tentu ada bus. Ya. Nah,
dari ketiga aspek ini, ya, tentu dari ketiga aspek fungsionalitas ini tentu harus diimplementasikan ketika kita ingin mendesain atau membuat sebuah embedded system. Ya. Jadi di sini processing, kita menggunakan prosesor untuk untuk menerapkan sebuah pemrosesan, kemudian memori untuk mengimplementasikan penyimpanan, lalu ada bus untuk mengimplementasikan komunikasi. Nah, pada pertemuan sebelumnya tentu kita sudah bahas tentang prosesor custom single processor, purpose processor, kemudian general purpose processor, dan standar purpose processor. Nah, pada bab ini kita akan ulas tentang tentu prosesor-prosesor tadi tanpa adanya memori ini akan terjadi kelambatan proses atau kegagalan fungsi, bisa juga dikatakan semacam itu. Tentang memori. Secara dasar, memori secara dasar, ya, saya bisa gambarkan di sini. Jadi memori ini stores large number of bits. Artinya di sini adalah menyimpan dalam jumlah besar dari kumpulan-kumpulan bit. Jadi menyimpan sejumlah besar bit. Nah, di mana memori kalau kita lihat di sini, ya, seperti wafer, ya, kita lihat seperti wafer, lapisan-lapisan wafer. Jadi di situ bit-bit ini dapat dikatakan sebagai M word dari n bit, setiap n bitnya. M kali n. Jadi setiap n bit ini, M word ini, itu merupakan dari setiap n bit, bagian dari n bit. Di mana M word itu adalah ini, bagian ini, garis. Kemudian di sini adalah n bit per word, ya kan? Jadi untuk totalnya M kali N, dapat dikatakan bahwa bit yang dapat disimpan di sini nanti adalah sejumlah M kali N, bit yang dapat disimpan. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Jadi di sini K ini sama dengan log M. Di mana K ini adalah sinyal input, alamat dari sinyal input. Dapat dicari dengan K sama dengan L log M, log 2M. Atau M, ya, M untuk satuan dari word, M sama dengan 2 pangkat K. Ini 2 pangkat K, word. Nah, suatu misal di sini. Sebuah memori mempunyai M4000. M sama dengan 4096. Kemudian N bitnya itu 8 memori, 8 bit per word, Tuh. Jadi di sini berapa jumlah bit yang dapat disimpan di dalam memori tersebut? Itu sama dengan 4096 kali 8 dari memori tadi. Itu sebesar ini, 32,768 bit. Ya. Nah, sekarang berapa address input signalnya di dalam memori ini dengan M4000 dan N8 bit ini, bit per word, adalah 12 address input signal. 12 ini
diambil dari K sama dengan log 2 dari M. Di mana M-nya itu adalah, di situ sudah diketahui, M-nya adalah 4096. Maka K dapat diketahui ada 12. Nah, di sini 8 ini menunjukkan dari besaran N-nya. N input-output data dari signal, bit per word. Itu hitung-hitungan bagaimana memori itu sebetulnya, seberapa besar sebetulnya memori ini dapat dicari. Dapat menyimpan suatu data. Nah, kemudian memori akses. Akses memori ini itu merujuk kepada kemampuan memori dalam melakukan read and write. Jadi memori yang dapat dibaca dan ditulis. Memori yang dapat dibaca dan ditulis ini dibutuhkan suatu enable. Jadi setiap memori, nanti kita akan mengulas lebih jauh tentang pengimplementasian memori ini dalam suatu microcontroller. Konsep memori dalam microcontroller yang akan kita ulas di sini antara lain microcontroller AVR dan microcontroller keluaran Texas Instruments, ya, yang 32 bit dan 16 bit di pertemuan selanjutnya. Oke, kita lanjutkan. Jadi akses di sini kemampuan sebuah memori di dalam read and write atau memori yang dapat ditulis dan dibaca. Jadi di sini membutuhkan sebuah input kontrol tambahan yang disebut dengan enable ini. Jadi proses read and write akan aktif jika enable ini kondisinya aktif, diaktifkan. Itu ya. Tuh, untuk memori. Jadi di sini ketika proses ini terjadi read and write ke dalam memori, artinya dia dapat menulis, prosesor itu menulis ke sini, ataupun dia dapat membaca, maka enable ini harus aktif. Logika 1. Oke ya. Tuh. Untuk melakukan read and write. Kalau hanya read, maka enable ini tidak bisa diaktifkan. Dan multiport ini merupakan multiple access untuk lokasi yang berbeda secara simultan, atau sifat dari multiport memory ya, atau beberapa tipe dari memori. Artinya di sini mendukung banyak akses. Banyak akses ke lokasi yang berbeda secara simultan. Itu multiport dalam memori. Nah, ini konsep dasar dari memori. Lalu write ability and storage permanent. Jadi kita menggunakan istilah write ability ini merujuk kepada cara dan kecepatan dari sebuah memori yang dapat dalam menulis. Ya. Jadi semua tipe dari memori ini dapat membaca dari prosesor. Tapi tidak sebaliknya, bahwa bit yang disimpan ini
akan melayani sedikit tentang keperluan dari embedded system. Kalau kita lihat di sini, ini adalah weight and ability. Ini merupakan gambar dari relative degree, ya, relative degree yang bukan penskalaan, di mana grafik ke atas ini storage permanen. Kemudian kalau dia semakin ke sini, maka berarti dia akan write ability. Nah, memori yang ideal itu adalah di sini letaknya. Kemampuan bacanya itu semakin cepat dan storage permanennya semakin lama ya. Jadi write ability and storage permanen ini secara tradisional dapat perbedaannya antara ROM dan RAM secara tradisional di sini read only. Berarti ROM di sini adalah read only, hanya membaca bit storage without power. Jadi ROM ini merupakan memori yang hanya bisa dibaca oleh prosesor dan dapat menyimpan setiap bit yang disimpan meskipun tanpa sumber daya. Sedangkan RAM ini merupakan memori yang dapat dibaca dan ditulis oleh prosesor, tetapi akan hilang setiap bitnya, bit data yang disimpan tadi, jika tidak ada daya. Ini perbedaan yang mendasar secara tradisional. Nah, ada perbedaan yang saat ini berkembang, ya, yang kesannya diblurkan, diblurkan ya. Nah, untuk advance ROM, jadi di dalam perkembangannya dari memori ini, prosesor tidak hanya dapat membaca saja, tetapi juga menulis ke dalam ROM untuk ROM yang advance. Contohnya saja EEPROM. Kemudian ada RAM. RAM yang tingkat lanjut dapat menyimpan bit-bitnya, datanya, walaupun tanpa adanya sebuah daya, adanya sumber daya. Contohnya saja NVRAM. Nah, NVRAM itu letaknya di sini. Nah, kalau kita lihat di titik ini, kemampuan write-nya itu bagus. In system fast write and unlimited cycle, ya, fast write dalam sistem. Kemudian tetapi storage permanensinya dia terletak di sini. Ada masa di mana penyimpanannya ini akan hilang, yaitu 10 tahun NVRAM. Konsep-konsep write ability and storage permanen ini kita bisa analogikan ketika kita memprogram sebuah, itu seperti halnya Arduino, mikrokontroler yang saat ini ada, ya, itu salah satunya adalah EEPROM, sifatnya jenis EEPROM ini. Jadi ada external programmer, dibutuhkan seorang programmer eksternal, ya. Jadi di dalam mikrokontroler itu membutuhkan 1000 of cycle, kemudian 1000 S of cycle external programmer, semisal Arduino dan lain sebagainya. Jadi write ability ini kecepatan merujuk kepada sebuah cara dan kecepatan memori yang bagaimana dapat melakukan sebuah dalam menulis.
Kemudian storage permanen itu kemampuan sebuah memori dalam menyimpan atau menahan bit-bit datanya setelah memori tersebut melakukan penulisan. Kita bahas tentang writability. Ring of writability. Pada ring writability, kemampuan tulis dalam high end, jadi ada beberapa tingkatan di sini. Ring ada beberapa tingkatan. Rentang dari sebuah kemampuan menulis sebuah memori. Yang pertama high end. High end, processor write to memory simple and quick. Kalau memorinya itu sudah high end, jadi prosesor dalam menulis ke memori itu semakin simple, sederhana, dan cepat. Misalkan sebuah RAM. Kemudian ring, ya, rentang dari kemampuan baca ini, kemampuan menulis. Middle ring, prosesor writes to memory but slower. Prosesor dapat menulis ke memori dengan cara tapi lambat. Contohnya flash EEPROM. Kemudian lower ring, special equipment. Ini hal khusus, dibutuhkan seorang programmer, harus digunakan must be used to write to memory. Jadi dibutuhkan sebuah alat bantu atau programmer, ya, dalam menuliskan ke memori. Contohnya EEPROM, OTP-ROM. Ini memori-memori yang saat kita kembangkan, ini tingkatannya lower ring. Low end, bit stored only during fabrication. Jadi di sini ada rentang dari kemampuan, kalau dilihat dari kemampuan dalam menulisnya, low end di sini bit stored only during fabrication. Jadi disimpan, bitnya itu disimpan hanya ketika dibuat. Contohnya max programmable ROM. Jadi in system programmable memory, di dalam memori programmable in system dapat menulis ke prosesor embedded system menggunakan memori. Kemudian memori dalam high end and middle ring memiliki kemampuan writability yang baik. Jadi pada rentang high end and middle ini memiliki kemampuan dalam write ya, itu bagus. Lalu storage permanence. Kalau kita bandingkan dengan writability tadi, hal ini bisa dilihat dari grafik yang pada sebelumnya tadi ya, di sini ya. Jadi ring of storage permanent high end, dikatakan ringnya itu high end, dilihat dari storage permanentnya, itu intinya tidak pernah, bit yang disimpannya itu tidak pernah hilang. Contohnya max programmable ROM. Nah, max programmable ROM, kalau dia dilihat rentang dari writability, kemampuannya pada low end, writability-nya low, sedangkan storage permanentnya high. High. Kemudian middle ring. Middle ring ini dalam pengertiannya adalah hold bits days, month, or year after memory's power source turn off. Jadi di sini bit yang disimpan itu dapat ditahan dalam hitungan hari,
bulan, tahun setelah memori itu dimatikan sumber dayanya. Jadi walaupun sumber dayanya itu dimatikan, tidak ada sumber daya, maka penyimpanan ini day, month, and year, months or years itu bisa dalam hitungan hari, bulan, dan tahun. Contohnya NVRAM, lowering, hold it as long as power supply to memory. Jadi masih tetap dapat menyimpan bit selama power supply disuplai ke memori, selama ada suplai daya ke memori. Ini lowering. Kalau dilihat dari rentang storage permanen. Contohnya SRAM. Low end. Ditinjau dari storage permanennya. Jadi mulai kehilangan bit. Jadi low end ini ketika dia menulis dan dayanya hilang, dia akan langsung hilang apa yang dibaca, apa yang dituliskan ke dalam memori tersebut. Contohnya di RAM. Nah, itulah yang disebut dengan memori. Jadi sifatnya berdasarkan sifat di sini non volatile memory. ROM ataupun dalam definisinya non volatile memory ini yaitu menyimpan bit setelah daya tidak lagi disuplai. Jadi non volatile memory ini sifatnya high end and middle ring of storage permanent. Contoh dari non-volatile ini adalah ROM. Jadi ROM, or read-only memory, is a non-volatile memory. Jadi jenis dari memori non-volatile yang dapat read, yang dapat hanya membaca dari prosesor, tapi tidak dapat menulis ke prosesor di dalam sebuah embedded system. Itu kalau kita lihat dari storage permanen and write permanen. Non-volatile memory ini, non-volatile memory jenis dari non-volatile memory itu secara tradisional adalah ROM. Read-only memory. Namanya disebut juga dengan non-volatile memory. Jadi di dalam non-volatile memory ini tentu membutuhkan mekanisme dalam men-set atau mengatur suatu bit yang akan disimpan di dalam memori ROM. Untuk membuat supaya data itu dapat tersimpan di dalam ROM, tentu kita membutuhkan seorang programming dari luar. Jadi dapat dibaca from but not written to. Artinya di sini sifat ROM ini adalah non-volatile memory. Dapat dibaca dari prosesor, tetapi tidak dapat menulis ke prosesor itu di dalam suatu embedded system. Secara traditionally written to, secara tradisional, penulisan ke dalam memori ROM ini, ya, jadi hanya bisa dibaca. Nah, secara tradisional penulisan ke dalam memori ROM ini dibutuhkan seorang program
sebelum diimplementasikan atau diinserting, dimasukkan ke dalam embedded system, diimplementasikan ke dalam embedded system. Ya, seperti halnya kita membuat program Arduino, program untuk menghidupkan LED misalkan. Itu kita sebetulnya sedang melakukan sebuah write to, ya, menuliskan sebuah kode bit-bit hexa ke dalam memori ROM, read only, yang nantinya akan hanya bisa dibaca oleh oleh prosesor yang akan dijadikan instruksi-instruksi. Ya. Jadi penggunaannya di sini, penggunaan dari ROM ini menyimpan software program, ya, seperti yang saya jelaskan tadi, untuk menyimpan sebuah program software untuk prosesor general purpose. Jadi program instruksinya, jadi instruksi-instruksi. Jadi yang disimpan di dalam ROM ini berupa instruksi-instruksi yang nantinya dibaca oleh prosesor. Jadi di sini menyimpan program instruction yang dapat berupa satu atau lebih ROM word. Kalau kita lihat di sini external view, ya, tentu enable ini harus aktif. Jadi 2K, 2 pangkat K kali N ROM. Jadi penyimpanannya ini bersifat konstan. Data konstan yang dibutuhkan oleh sistem, yang nantinya diimplementasikan pada rangkaian kombinasional. Jadi penggunaan ROM itu memiliki tujuan yang beragam, ya. Untuk menyimpan software program, kemudian menyimpan data konstan yang dibutuhkan oleh sistem, kemudian implementasi untuk mengimplementasikan rangkaian kombinasional. Contoh, saya mempunyai contohnya adalah di sini kita lihat internal view, ya, internal view 8 kali 4 ROM. Ya. Horizontal line itu adalah word. Jadi ada 8 word dan 4 data. Ini adalah word. Vertikal itu adalah data. Line connected only at circle. Jadi jalur ini dihubungkan dengan titik, ya, titik-titik ini, circle. Antara jalur word dengan jalur data itu dihubungkan dengan titik. Jadi programmable connection dikatakan bahwa ketika ini jalur word dengan jalur data ini terkoneksi, maka disebut dengan programmable connection. Jadi decoder set word 2 baris ke 1 jika alamat inputnya adalah 010. Ya. Data line Q3 dan Q1 adalah diset ke 1 karena terjadi programmed connection with word 2 line. Q3 misalkan, kita lihat Q3 dan Q1 diset ke 1
Di set ke 1 karena terdapat programming connection. Kita lihat. Antara Q3 dan Q1, kita lihat ya. Nah, artinya ketika ini terhubung, nah kita lihat Q3 dan Q1. Nah, nih. Q3 dan Q1. Ini terhubung Q3 dan Q1. Kalau kita lihat jalur pada word 2, line 2 di sini. Pada jalur 2, jalur 2, kita lihat bahwa Q3 dan Q1 itu di set 1. Artinya kalau terhubung di sini adalah set 1. Karena terdapat program connection dengan line kedua. Nah, word 2 is not connected with data line Q2 and Q0. Pada word 2 ini tidak ada koneksi pada Q0 dan Q2. Maka outputnya di sini, output pada data ini ya. Outputnya di sini itu adalah 1 karena terkoneksi ya data. Ini 1. Ini tidak terkoneksi 0. Ini outputnya di sini adalah 1. Kemudian output di sini 0 karena tidak terkoneksi. Kalau kita lihat di sini word 1. Pada word 1 sekarang. Pada data line word 1, data line word 1 di sini. Ini data line Q0 sampai Q3 itu adalah data line. Ini ya. Vertikal ini data line. Kita lihat word pada jalur word. Di sini yang keluar adalah 1, 1, 1, 1. Kenapa? Karena di sini semuanya terhubung. Ya. Titik-titik ini saling terkait. Terdapat programmed connection. Ya. Terdapat programmed connection. Tuh. Itu contoh dari example ROM. Max program ROM. Tadi ada ROM, kemudian ada max program ROM. Connection programmed at fabrication. Jadi hanya diprogram ketika dalam proses fabrikasi. Jadi sudah dibuat di pabrik. Sudah dipres, sudah dijadikan satu. Misalkan IC 555, IC driver motor apa gitu kan. L259 misalkan. Hal semacam itu. Kemampuan mass programming di sini seperti yang dijelaskan di awal tadi adalah lowest write ability. Kemampuan dalam menulis itu rendah, hanya sekali saja ketika dilakukan fabrikasi. Tetapi storage permanennya lama. Jadi bit tidak pernah berubah sampai IC itu rusak. Mas di sini sudah dijadikan sebuah ketentuan ya, ketetapan model dari IC-nya itu. Secara tipikal menggunakan desain final sistem high volume. Spread out NRE cost for a low unit cost. Jadi tidak dapat menyebarkan biaya NRE, non-recurring engineering, biaya designer itu sudah dimasukkan ke dalam setiap proses fabrikasinya. Ini yang mass program
ROM. Lalu ada jenis OTP-ROM. ROM atau non-volatile memory dengan jenis OTP, One Time Programmable ROM. Connection programmed after manufacture by user. Ini masih diperlukan seorang programmer setelah dibuat oleh user. Jadi user menyediakan sebuah file untuk di sini menyediakan sebuah file dari isi yang diinginkan oleh ROM. File input to machine called ROM programmer. Setiap programmable connection is fuse. ROM programmer below fuse where connection should not exist. Nah, kemampuan dari bacanya itu very low, rendah sekali. Secara tipikal, penulisan hanya sekali dan membutuhkan peralatan programmer. Kemudian, very high storage permanence. Ya. Very high storage permanence. Bits don't change unless reconnection to programmer and more fuse blown. Commonly used in final product. Secara umum digunakan di dalam produk final. Lebih murah, harder, keras, dan identity modified. Tidak dapat dimodifikasi. One time programmable ROM. Ada kemudian EPROM. EPROM bagian dari ROM, di mana erasable programmable ROM. Jadi, komponen di dalam EPROM ini, erasable programmable ROM ini, kalau kita lihat, sebuah komponen programmable yang terdiri dari MOS transistor MOS. Nah, bagaimana sebetulnya di sini terjadi? Sebetulnya EPROM ini adalah antara transistor, ya, sebuah transistor yang memiliki floating gate, ya, yang memiliki floating gate surrounded by an insulator. Ya, di situ kita lihat di sini. Dia memiliki floating gate yang dikelilingi atau dikepung oleh sebuah insulator. Yang di sini negatif charge form, di mana insulatornya di sini adalah bentuknya bermuatan negatif. Channel antara source and drain akan menyimpan logika 1. Large positif pada gate menyebabkan negatif charge pada ini akan berpindah. Ya. Jadi ketika negatif form, negatif charge, muatan negatif ini dari channel ini antara source dan gate akan menyimpan logika 1. Nah, dengan adanya positif, ya, positif voltage, tegangan yang positif ketika terjadi dimuati tegangan, menyebabkan gate menyebabkan negatif charge ini, muatan negatif ini akan berpindah keluar. Sini ya, ini akan berpindah keluar ketika dimuati 5 plus 15 volt, misalkan. Ini akan keluar berpindah terperangkap di dalam floating gate. Ini adalah floating gate-nya. Sehingga terjadi
akan menyimpan logika 0 di sini. Nah, dibutuhkan untuk mengembalikan muatan tadi supaya menjadi logika 1, itu dibutuhkan erase atau dilakukan flash, ya, flashing, menghapus sebuah programnya itu dengan memanaskan menggunakan UV rays pada permukaan floating gate yang di sini menyebabkan muatan negatifnya akan kembali ke semula, ya, ke sini, kembali ke semula, sehingga dia akan menyimpan logika 1 kembali. Kalau kita lihat gambarnya, model EEPROM itu di tengahnya ini ada kaca, ya, lubang kaca, bisa dicari di internet. Lubang kaca di situ, di sini ada ketika dia dilakukan programmable ataupun di flashing erase, ini harus dipanasi. Nah, EEPROM ini kemampuan bacanya lebih bagus, dapat dihapus dan di reprogram kembali ratusan kali. Nah, kemudian reduce storage permanen, penyimpanan permanennya program kurang dari 10 tahun. Ya. Penyimpanan selama dia tidak dilakukan erase. Ya, typically, secara tipikal digunakan selama pengembangan sebuah sistem. Kemudian ada EEPROM, Electrically Erasable Programmable ROM. Jenis EEPROM inilah yang diadopsi di dalam microcontroller saat ini, di mana programmable-nya dan erasable-nya dilakukan secara elektrik. Yaitu kan, programmable di sini, programmed and erased electronically. Typically by using higher than normal voltage. Secara tipikal dengan menggunakan tegangan yang lebih tinggi di dalam memprogram ataupun mengerase dari tegangan normalnya. Kalau tegangan normalnya yang digunakan ini adalah 5 volt, maka ketika dia melakukan program dan erase secara elektronik, tegangan yang digunakan untuk keperluan program dan erase ini lebih dari 5 volt. Jadi dapat memprogram dan menghapus word secara individual. Kemudian kemampuan dalam menulisnya itu lebih bagus. Can be in system programmable, dapat dilakukan di dalam artinya in system programmable, pemrograman ini dapat dilakukan ketika EEPROM ini diimplementasikan di dalam embedded system with built-in circuit to provide higher than normal voltage. Itu ya. Penulisannya very slow selama erasing and programming. Can be erased and programmed 10,000 10.000 kali. Umumnya di sini penyimpanan permanennya ke EEPROM itu 10 years. Ya. Jauh lebih berat dari EEPROM, ya, jadi lebih mahal daripada EEPROM. Kemudian ada flash memory, extension of EEPROM. Jadi flash memory ini ekstensi tambahan dari EEPROM, sama dengan dari prinsipnya sama dengan EEPROM yang menggunakan floating gate, same floating gate principle. Jadi prinsip dari flash memory ini sama dengan EEPROM tadi, floating gate. Kemampuan bacanya dan storage permanennya itu sama dengan EEPROM tadi. Fast erase, jadi penghapusannya cepat.
write to single word may be slower. Penulisan ke dalam satu word saja mungkin akan rendah ya, slower. Jadi perlu diingat word di sini 1 byte itu sama dengan 8 bit ya. Dimana satu word itu sama dengan 8 bit, 16 bit, dan 32 bit. Nih, yang dimaksud satu word. Used with embedded system storing large data item in non-volatile memory. Digunakan dalam embedded system untuk menyimpan data yang besar. Ya, set-top box, cellphone, digital kamera, dan lain sebagainya. Setelah tadi kita belajar ROM, saat ini kita lanjut ke materi RAM. Ya. Random access memory. Secara tipikal, RAM ini sifatnya adalah volatile memory. Artinya, bit atau bit data yang dituliskan di dalamnya itu tidak akan disimpan, tidak akan tersimpan tanpa adanya ketika power supply tersebut tidak ada. Nah, dalam prosesnya read and write to easily by embedded system during execution. Jadi proses read and write itu mudah dilakukan di dalam embedded system selama eksekusi embedded system itu. Tetapi di sini internal strukturnya lebih kompleks daripada ROM tadi. Ini kita lihat. Ini kalau kita lihat dari external view, ya. Jadi kalau dilihat dari external view, kemampuan di dalam RAM ini 2 pangkat K kali N, read and write memory. Kalau di dalam ROM tadi, ya, 2 pangkat K kali N ROM, read only memory. Kemampuan memori tersebut dalam membaca. Kalau dia 8, N-nya berarti 8 dari read only memory. Nah, sekarang kalau kita berbicara RAM, maka di sini adalah 2 pangkat K kali N kemampuan read dan write memori tersebut. Jadi, setiap wordnya itu terdiri dari beberapa sel memori, di mana setiap selnya setiapnya akan menyimpan 1 bit. Ya, setiap input dan output data line, di sini data line yang vertikal, ya, setiap input dan output data line, maka di sini gambarnya panahnya 2 ya, input dan output ya, terhubung ke setiap sel di dalam kolom. Nah, ini bedanya. Input, output. Kalau dilihat dari internal view. Read and write connected to every cell. Jadi proses read and write menyambung ke setiap selnya. Ini yang disebut sel. Nah, ketika row baris enable ini di-enablekan by decoder, setiap sel memiliki logic yang dapat menyimpan input data. Ya. Indicated write and output stored bit when read and write indicated read.
perlu adanya decoder untuk proses read and write dalam setiap sel. Jadi di sini ada 4 word, 4 random access memory, 4 N-nya itu 4 dalam 4 kemampuan di dalam read and write memory. Secara dasar, tipe dari RAM ini ada SRAM, static RAM. Static RAM itu memory cell yang menggunakan flip-flop store bit. Jadi konsep dari static RAM ini menggunakan flip-flop, konsep flip-flop untuk menyimpan bit datanya. Membutuhkan 6 transistor. Ya, kalau kita lihat di sini. 1 2, 3, 4, 5, 6. 6 transistor SRAM. Kemudian hold data, menyimpan data selama power disuplai. Dia akan menyimpan datanya selama power tersebut ada sumber daya pada SRAM ini. Kemudian ada jenis DRAM, dynamic RAM. Jenis DRAM di sini. Gambar ini DRAM. Memory cell use MOS transistor and capacitor to store bit. Sel memorinya menggunakan transistor MOS dan kapasitor untuk menyimpan bit. Jadi lebih kompak daripada SRAM. Dibutuhkan refresh selama kapasitor mengalami lag. Jadi word cell akan direfresh ketika read, dalam proses read, membaca. Jadi refresh rate-nya 15.625 mikrosecond. Tapi kecepatan aksesnya lebih rendah daripada SRAM. Itu yang DRAM. Kemudian ada RAM variasinya, PSRAM, pseudo static RAM. DRAM with built-in memory refresh controller. Kemudian popular low cost high density alternative to SRAM. Low cost high density secara alternatif daripada SRAM. Kemudian ada NVRAM, non-volatile RAM, hold data after external power remove. Jadi dia jenis ini, pada jenis NVRAM ini, dia dapat menyimpan data setelah daya eksternalnya di remove, dihilangkan. Battery packet RAM, kemudian SRAM with own permanent connected battery, wired as fast as read. Jadi proses penulisannya secepat proses baca, no limit on number of write, unlike non-volatile ROM based memory, tidak memiliki jumlah terbatas, jumlah dalam menulisnya itu tidak terbatas, tidak seperti ROM non-volatile based memory. Jadi lebih advance jenis NVRAM. Kemudian SRAM with EEPROM or flash to complete RAM content and EEPROM or flash before power turn off. Jadi tetap akan menyimpan isi dari RAM pada EEPROM ketika power turn off. NVRAM. Lalu di sini kita bahas tentang composing memory. Memory size needed often differs from size of readily available memory. Jadi, desainer sebuah embedded system ini sering menghadapi sebuah situasi ya yang membutuhkan ukuran memori yang berhadapan dengan
ukuran memori, entah itu ROM ataupun RAM. Terkadang kita dihadapi ketika kita mempunyai sebuah ukuran memori yang lebih rendah, ya. Misalkan di sini seorang desainer mungkin membutuhkan 2 pangkat K kali 8 ROM. Ya. Saya seorang programmer, saya mempunyai saya membutuhkan memori 2 pangkat K kali 8 ROM. Nah, sedangkan yang saya punyai itu hanya 4 pangkat K kali 16 ROM. Nah, jadi tentu di sini kalau saya misalkan kebutuhan di dalam desainer kebutuhan di dalam desainer 2 pangkat K kali 8 ROM. Kebutuhan desain 2 pangkat K kali 8 ROM. Sedangkan saya punya desainer itu mempunyai memori 4 pangkat K kali 16 ROM. Nah, tentu di sini kepunyaan desainer itu akan lebih daripada kebutuhan yang akan digunakan. Nah, dalam kasus ini ketersediaan memori lebih besar dari yang dibutuhkan akan lebih mudah, ya kan? Kalau seperti ini, tentu ketika kita memprogram suatu kebutuhan desainer, tentu kalau kita mempunyai nilai ROM yang lebih besar, tentu akan lebih mudah penggunaannya. Nah, masalahnya, when available memory is larger, simple ignore unneeded high order address bit and higher data line. Nah, ini ketika available memory is large, ketika kesediaan memorinya itu lebih besar dari kebutuhan desainer. Nah, sekarang bagaimana kesediaan when available memory is smaller? Bagaimana ketika memori tersebut itu lebih rendah? Nah, ini ada beberapa cara di dalam composing memori, dalam membuat sebuah memori itu supaya dapat digunakan. Misalkan saya mempunyai desainer ini mempunyai 2 pangkat K kali 8 ROM, tentu sedangkan saya ingin mendesain sebuah kamera itu kebutuhannya adalah 4K kali 16 ROM. Nah, tentu di sini kita akan kekurangan memori. Nah, yang bisa dilakukan di sini adalah connect side by side to increase width of word. Kalau kita ingin menambahkan lebar word, ya. Kalau kita ingin menambahkan lebar word, tentu di sini yang harus dilakukan adalah increase width of word. Jadi menambah seperti ini. Menambahkan word side by side. 2 pangkat M kali N ROM, kemudian 2 pangkat M kali N ROM, 2 pangkat M kali N ROM. Jadi 2 pangkat M kali 3N ROM. Nah, ini yang dapat dilakukan ketika kita ingin menambahkan lebar word. Nah, kemudian untuk menambahkan jumlah dari word, kita bisa menyusunnya dengan cara number of word, increase number of word, menyusunnya dengan cara dari atas ke bawah.
di mana ditambahkan high order address line selected smaller memory containing the cell using a decoder. Nah, kalau kita ingin menambahkan jumlah dari Word, kita menambahkan dengan cara seperti ini. Dengan penambahan decoder di sebelum jalur Word-nya. Nah, ketika combine teknik ada 3 ya, berarti kan ada side by side itu untuk weight of word, connect to bottom up, top to bottom itu untuk menambahkan jumlah dari word, kemudian combine teknik ya, menggabungkan keduanya itu untuk menambahkan number and weight of word. Seperti ini. Perlu dibuat di sini ada decoder. Ini berbicara tentang composing memori. Nah, ini sudah kita bahas tadi di awal. Kalau ingin one inexpensive fast memory, tentu kalau menginginkan memori yang lebih murah dan fast memory, memorinya cepat, tentu kita akan mustahil untuk merealisasikan di sini, karena secara hierarki semakin tinggi maka kecepatan aksesnya itu akan semakin cepat dan semakin mahal. Memori utama, yang pertama kita memori utama terpisah dari cache. Di dalam memori utama tadi kita sudah bahas large, besar, inexpensive, murah, slow memory stores, memorinya rendah dalam penyimpanan program dan data. Ya. Kemudian kalau cache di sini ada beberapa cache tadi, L1, L2, L3 dan seterusnya. Itu kecil, mahal, cepat dalam menyimpan kopi dari memori utama. Dan dia memiliki multiple level of cache, ada L1, L2 dan seterusnya. Jadi semakin levelnya semakin rendah, maka L1 semakin tinggi ya, itu dibilang L1 itu semakin tinggi, maka levelnya semakin mendekati dengan register. Kita ulas sedikit lagi tentang cache. Jadi cache usually designed with SRAM. Jadi cache ini biasanya didesain dengan menggunakan SRAM. Faster but more expensive than DRAM. Karena dia lebih cepat dan lebih mahal daripada DRAM. Kemudian cache biasanya usually on same chip as processor. Jadi biasanya cache ini satu chip. Jadi dalam satu chip dengan prosesor. Space-nya dibatasi, ruangannya dibatasi, lebih kecil daripada main memory, chip main memory. Kemudian akses lebih cepat, satu cycle versus several cycle. Kalau di dalam ya di cache itu satu cycle, maka kalau di main memory itu ada beberapa cycle. Cache operation, operasi cache membutuhkan main memory access, read or write. Ya, ini dibutuhkan untuk akses main memory. Jadi operasi cache ini dibutuhkan untuk mengakses main memory, entah itu read or write. First check cache for copy. Cache hit, cache miss, copy in is in cache, quick access, cache miss, copy not in cache, dan lain sebagainya. Jadi terdiri dari di sini ada beberapa pilihan di dalam cache, dalam desain cache. Yang pertama cache mapping, replacement polish, body size, and write technique. Jadi ada 3, yaitu dengan cara mapping cache ya, dalam mendesain cache, kemudian
replacement policies. Lalu yang terakhir adalah teknik dalam menulis. Nah, mungkin itu yang bisa kita ulas pada video kali ini. Kita akan ulas materi selanjutnya, yaitu kita ulas lebih dalam tentang case di video selanjutnya. Cukup sekian video kali ini. Selamat belajar dan salam Nusantara.